Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024.
Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts, BA, di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2000. Telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara.
Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom balik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan balik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian
pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Dala. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2005 hingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kuvat Management Pte. Ltd., dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato di Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana. Serta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 per gula. Kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasile tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden
Presiden Joko Widodo, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BEM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu tetel Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kuvat Management Pty Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk
Masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016? Ini seolah sangat tidak logis katanya. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon presiden kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial eks pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden Pilpres 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015 di antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ikut bersedih tentu saja. Semoga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
politikus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah putih langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis. Jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016? Ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo.
Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Kias dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones, Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminal
dikriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara.
Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin buton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Qohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Nasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief
Executive Officer dan Managing Partner di Kufat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato di Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka negosiasi. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003, sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh, dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom.
dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula. Kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts, BA, di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo. Jokowi masih menjabat sebagai gubernur, tahankan sampai Jokowi menjadi presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini pada 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016, Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato di Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi
didominasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang diplomat dan mantan Dubes penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024.
Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1990. Pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pty. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis. Salah satunya adalah pidato, Game of Thrones, pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato, Thanos, di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin
Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Semoga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit.
Tom Lembang dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. "Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembang diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Gias Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembang oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembang tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembang ketika dia melawan kekuasaan, kata Gias dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Koordinasi Penanaman sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Qohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun
tahun 2018 dan pidato di Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Analisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Menurut Dino, tak hanya dilakukan mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada, pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut Tom memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Semoga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong, namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024.
Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai, namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts, BA, di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal. AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kuvat Management Pty, Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato di Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan. Nopati Jalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong.
Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan mendak-mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi lebih banyak dilakukan mendak-mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada, pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resiko. Sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial eks pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat
Ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan kokapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka nekon. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru.
Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya agar kelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Abdul Qohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan 14. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 sebelum digeser menjadi Kepala Khusus, Abdul Qohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Qohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PTAP. Pada tahun 2015,
berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PTAP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan kokapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya.
Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk kejaksaan, tetap bela Tom Lempeng. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lempeng sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial eks pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lempeng. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lempeng dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lempeng diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lempeng oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lempeng tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lempeng ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat.
Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya.
Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial eks pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat
ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pty. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober.
Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024.
Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmera, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts, BA, di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, Jakarta Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Kohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Kohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30
Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka negosiasi. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Semoga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lembong. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies.
Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lembong dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Konstruksi perkara dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Semoga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sosok hingga sepak terjang Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar. Dilaporkan kasus tersebut terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendak pada 2015 hingga 2016. Qohar menyatakan Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan memberikan izin ekspor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak PT AP diberikan 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Tom Lembong adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam Arsitektur dan Desain Perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia
Ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management Pty. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Jokowi. Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Thanos di Forum Ekonomi Dunia. Tom Lembong merupakan mantan co-kapten tim pemenangan Amin di Pilpres 2024. Tom sempat menegaskan bakal mengikuti langkah Anies Baswedan. Bahkan, Tom mengaku dirinya dan Anies Baswedan merupakan satu paket. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Ya, saya ikut bersedih tentu saja. Semoga Pak Tom sabar. Moga-moga kuat. Sentilan halus Anies untuk Kejaksaan, tetap bela Tom Lembong.
Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengaku sangat terkejut dengan penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lempeng sebagai tersangka dalam kasus impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Anies mengatakan telah berteman dengan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng selama hampir 20 tahun. Tom juga menjadi co-kapten tim nasional Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begini, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalani proses secara transparan dan adil, kata Anies melalui media sosial X pribadinya Rabu 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia akan tetap memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom Lempeng. Ia turut memberikan pesan kepada Tom supaya tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, I still have my trust in Tom. Dan doa serta dukungan kami tidak akan putus, ucap Anies. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan dia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom Lempeng dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media perihal penahanannya hari ini. Namun ia hanya berserah dan tak banyak bicara. Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Tom kepada awak media. Dalam kasus itu, Tom Lempeng diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula, kata Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar. Bekas juru bicara Anies Baswedan Ges Khalifah merespon soal penetapan tersangka Tom Lempeng oleh Kejaksaan Agung. Menurut Tom Lempeng tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia akan mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lempeng ketika dia melawan kekuasaan, kata Ges dikutip dalam akun miliknya Rabu 30 Oktober 2024. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015 hingga 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada 4 Maret 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu, Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan presiden